welcome back to my channel. It's me, Fran. Jadi, di video kali ini aku ada yang spesial karena aku ditemenin nih sama temanku, namanya Akmal, dari jurusan yang sama juga, kehutanan. Dan sehat dulu. Halo teman-teman. Halo. Nah, aku sama Akmal hari ini tuh ada sesi yang spesial teman-teman. Soalnya aku ada ala-ala podcast gitu ya. Dan aku kasih title 30 Minutes Rani and Friends. Dan video ini, video episode yang pertama, aku bakal ngobrol sama Akmal terkait kehutanan, terutama KSDH atau Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Nah, so buat kalian yang udah penasaran, stay tune ya. Wajib banget sih. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman. Aku mau tanya hal yang basic nih, Mal. Apa tuh? Apa alasan kamu milih kehutanan gitu dari sekian banyak jurusan yang ada di UGM? Oke. Pertama mungkin kalau ngomongin kenapa kehutanan gitu ya, karena memang basically aku sukanya ke agro. Mulai dari perikanan, pertanian, peternakan, kedokteran hewan dan lain sebagainya. Tapi memang pada saat itu pilihanku jatuh ke kehutanan karena melihat dari peluang juga nih teman-teman. Karena peluangnya lebih besar dan memang prospeknya yang cukup menarik ya gitu ke depannya. Prospek kerjanya gitu. Betul ya? Banget. Jadi gitu teman-teman alasannya. Nah, di sini berarti kita kan udah semester tua tuh ya. Semester tua udah ngelewatin beberapa semester di UGM. Gimana sih rasanya gitu? Dan ada nggak sih hal yang ternyata di luar ekspektasi kamu, beda banget sama yang kamu ekspektasiin sebelum masuk ke kehutanan UGM? Ekspektasi ya, banyak banget sih yang beda karena aku mikirnya ketika masuk kehutanan nih cuma membahas tentang hutan atau mungkin ya kita ngurusin tanaman-tanaman kayak gitu ya, pohon-pohon dan lain sebagainya. Nanam gitu ya. Tapi ternyata nggak segitunya teman-teman. Pas masuk nih kita tahu lebih banyak hal karena itu nyangkut juga sama politik, sama kerjasama antar negara dan lain sebagainya. Ternyata kehutanan kalau memang dari kacamata yang lebih luas itu memang luas banget, malahan lebih luas dari apa yang kita ekspektasikan kayak gitu. Jadi lebih ke ekspektasi yang apa ya, yang lebih baik lah menurutku kayak gitu. Dan ini juga sih banyak deh teman-teman kita nih Mal yang awalnya milih kehutanan tuh karena ingin menghindari hitung-hitungan. Tapi setelah masuk ternyata banyak juga banyak banget. Karena kalau menurutku juga nih semua tuh pasti bakal ada hitungannya. Pasti ada. Walaupun sebatas analisis doang teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan ketiga nih Mal, kita kan ada 4 departemen nih, aku sendiri kan masuk silviculture tuh, dan aku pernah sampaikan sama viewersku tentang gimana sih silviculture, terus apa peluang kerjanya. Nah, kalau KSDH sendiri tuh gimana? Menurutmu apa yang menarik dari KSDH, terus peluang kerjanya mungkin seperti apa gitu? Oke, menarik ya. Ini karena kita di semester 4 bakalan masuk ke peminatan, jadi kita harus banyak tahu dulu nih di 3 semester pertama atau di 4 semester pertama perihal minat mana yang mau kita masuki. Nah, mungkin aku dari maba nih udah ngincer buat ke KSDH. Kenapa KSDH? Soalnya simpel aja sih, waktu awal maba pengennya ada hewan-hewannya. Karena aku suka hewan. Entah apapun itu. Walaupun memang basically aku sukanya di hewannya burung. Nah, terus masuk ke semester 2, 3, 4 aku semakin memahami bahwa KSDH ini lingkupnya yang paling luas teman-teman. Jadi aku mulai meyakini diriku bahwa KSDH adalah pilihan yang terbaik. Walaupun nggak selalu kayak gitu ya, balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Sukanya kemana, pengennya kemana, ya itu hak teman-teman kayak gitu. Iya, benar. Kayak Rani kan masuk Silvi ya. Silvi, aku juga ada alasan sendiri gitu. Nah, tadi kamu bilang luas banget kan dia KSDH, dan iya sih benar, di KSDH juga ada parwinya juga kan. Betul. Kita juga ada parwi, terus belajar hewan-hewan juga teman-teman. Jadi emang banyak banget yang dipelajari di KSDH. Terus tadi nih yang aku tanyain peluang kerjanya kayak gimana, soalnya banyak banget yang tanyain sama aku tuh KSDH tuh kayak gimana sih Kak, peluang kerjanya kayak gimana. Oke, bahas-bahas peluang kerja ya. Sebenarnya semua bidang kehutanan menurutku masih luas banget, Ren. Mulai dari Silvi, MH, KSDH atau bahkan THH tuh masih luas banget cakupannya, mau kemana aja. Cuma memang kenapa KSDH menurutku lebih luas karena dia mencakup segala hal, mulai dari satwa iya, pariwisata iya, ecological base yang memang apa ya namanya peneliti gitu juga banyak di sana, pun dengan satwanya dan lain sebagainya. Jadi menurutku pribadi KSDH tuh cakupannya sangat-sangat luas gitu loh. Entah kita mau masuk kemana atau lingkup yang mana, kalau selama kita memang yakin
kita bisa menggali terus di situ. Nah kalau memang buat prospeknya ya, tadi bahas-bahas prospek nih. Prospeknya tuh dia bisa ke NGO atau non government organization, terus yang kayak LSM gitu, karena banyak banget nih di Indonesia udah LSM-nya. Terus juga mau dari sektor pemerintahan juga bisa, PNS kayak gitu, KLHK. Pun kalau memang teman-teman mau bisnis pariwisata bisa juga. Jadi memang menurutku prospek ke depan ini teman-teman jangan membatasi yang udah ada, tapi buatlah peluang-peluang baru kayak bisnis gitu. Walaupun memang sekarang bisnis terkesannya agak-agak apa ya, wah merusak alam kayak gitu-gitu dan lain sebagainya, ya justru kita di situ harusnya berperan sebagai mahasiswa kehutanan, gimana nih caranya biar bisnis kita ini eco friendly kayak gitu ya. Jadi benar. lebih menarik juga dan memang dampak positifnya kepada alam tuh lebih baik lagi. Ya aku setuju banget sih. Jadi gitu teman-teman, yang menarik kan KSDH itu. Ya tergantung kita juga ke depannya kan mau apa ya. Dan pintar-pintar cari peluang. Betul. Nah tadi itu kita bicara soal peluang kerjanya ya kan Mal ya. Tapi kayaknya mereka masih agak-agak asing sih sama istilah-istilah yang kamu kasih tahu tadi kayak NGO kayak gitu. Oke. NGO. Ya intinya kalau NGO ya itu tuh lembaga non pemerintah. Jadi lembaga yang dibuat oleh masyarakat sipil. Nah itu banyak banget, ada yang dari nasional ataupun internasional. Kalau mungkin teman-teman kenal WWF gitu ya. Terus kenal lagi Wildlife Conservation Society atau WCS, itu dari luar negeri dua-duanya. Terus kalau dari Indonesia tuh ada Kehati. Terus banyak sih sebenarnya kalau untuk LSM gitu ya. Cuma memang mungkin nanti bisa dipelajarin lagi nih. LSM itu kan punya arah geraknya masing-masing. Kayak mungkin WCS lebih ke hewan-hewan, kayak alumni angkatan 2000 berapa gitu, ada 2011 kalau nggak salah. Itu masnya itu fokus ke hewan ini, harimau Sumatera. Jadi nanti dianya tuh nanti sebagai pengambil data lapangan dan lain sebagainya. Nanti mungkin lebih spesifiknya nanti bakal ke satwa harimau itu sendiri, mitigasi masalah dengan masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah itu jadi menarik banget sih, karena LSM itu banyak dan fokusnya juga beda-beda. Jadi kembali ke teman-teman sih, nanti mungkin setelah paham nih atau punya arahan kemana, atau sesimpel mungkin teman-teman pengen mempelajari tentang konflik gitu ya antara hutan dengan masyarakat adat atau mungkin masyarakat kota gitu ya, masyarakat urban gitu, itu bisa juga dipelajarin. Nah ada banyak LSM, salah satunya kalau yang di masyarakat tuh adalah Jaflek kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya, luas banget cakupan kerjanya. Apalagi masalah konflik tuh masih ini masih ya, banyak banget sih, masih banyak banget karena memang itu apa ya, problem yang susah diatasi ya kan. Tadi tuh ke lembaga kayak semacam swadaya ya, lembaga swadaya masyarakat kerasan. Nah kalau yang negeri nih itu kayak misal KLHK. Nah kalau anak-anak konservasi itu biasanya masuk KLHK tuh bisa kerja apa? Banyak sih, kalau mungkin secara struktural di KLHK tuh bisa masuk sebagai banyak juga di sana ada kan dibagi dirjen lagi kan, ada dirjen lagi, malah dirjen panologi, dirjen KSDAE dan lain sebagainya. Nanti itu menyesuaikan lagi nih sama spesifikasi teman-teman setelah lulus. Tapi mungkin yang paling seru sih kalau menurutku pribadi kerja di TN, Taman Nasional. Kayak gitu. Jadi kita nanti jalan-jalan dan ya memang sih kayak capek juga ya, balik lagi ya. Tapi kalau capeknya itu karena suatu hal yang kita senangi, insya Allah kayak ya seru-seru aja. Gitu. Bener sih. Karena walaupun ya tadi capek gitu, tapi kalau kita senang, kita happy gitu ngelaksanainnya, jadi nggak akan terlalu terbebani ya. Betul. Dan kita menjalaninya dengan senang hati karena suatu hal yang katakanlah hobi yang dibayar gitu. Kita hobi jalan-jalan. Nah, aku juga pernah dengar sih itu lebih baik hobi yang dibayar gitu. Jadi kita ngejalaninya pun nggak akan tertekan. Benar banget. Jadi kayak ya udah, kalau kata orang Jawa tuh los aja, jalan-jalan aja. Tapi kita dapat profit juga dari itu, karena itu kerjaan kita kan. Iya. Gitu. Enak sih ya pekerjaan di kehutanan tuh, karena banyak di luar. Jadi nggak terlalu kayak stres gitu lah ya kan. Banyak hal yang bisa kita lihat,
kita pelajarin saat di lapangan. Kalau aku ya suka terkait sosial gitu. Kalau kamu gimana? Aku lebih suka ke satwa sih sebenarnya, tapi mungkin Nah, satwa dan pengelolaannya kayak gitu. iya, tetap ya satwa ya. Karena yang apa ya? Karena KSD satu-satunya yang ada satwa mungkin ya. Bukan satwa dalam hal serangga gitu-gitu ya. Maksudnya satwa yang Iya, kalau mamalia. serangga Kalau itu serangga kan jatahmu ya. Iya, Silvi ya. jatahku bener. Nah, itu jadi kayak ya aku pengennya ke satwa sih, walaupun memang masih dipelajari juga lebih lanjut mau satwa apa dan lain Iya. sebagainya. Karena seluas itu loh. Dan terlebih mungkin ini sekedar ini aja, sekedar informasi gitu kayak jumlah satwa di dunia itu banyak banget. Bahkan ada juga yang belum ketemu kayak gitu, belum teridentifikasi oleh peneliti. Nah, itu mungkin menjadi ranah-ranah yang memang positif lah buat kita dan ranah-ranah pekerjaan ke depannya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa banyak juga nih satwa yang punah Nah, ya dalam itu. waktu beberapa tahun ke depannya ada yang mungkin yang punah. Nah, salah satunya waktu itu tuh sempat viral juga sih ya badak putih itu loh. Oh iya. Badak putih Afrika ya kalau nggak salah. Itu yang laki-lakinya meninggal, mati lah ya. Terus itu dan itu tinggal sekarang betinanya doang satu ekor kayak gitu, dan itu udah sangat sulit untuk dikembangbiakan karena posisinya yang jantannya juga udah nggak ada kayak gitu. Jadi ya secara nggak langsung meningkatkan pedulian kita lah sama satwa yang masih ada, Benar-benar. dan kepunahan itu bener terjadi loh kayak gitu. Itu sih yang aku kadang miris banget sih Mal, karena nggak hanya apa ya hewan kan banyak yang punah, terus tanaman juga sih. Tanaman juga banyak. Tapi lebih banyak tuh hewan, dan aku suka sih dengan apa ya yang kamu ini suka dari KSDH itu hewan-hewan ya. Jadi kita ada nih orang-orang yang peduli dengan hewan yang Betul. kedepannya kamu juga mungkin kerjanya ke arah itu ya. Amin. Oh ya, kita nggak tahu juga sih cuman bagaimana ya. Harapannya ya kalau ada banyak nih orang-orang yang peduli sama lingkungan, yang peduli sama hutan, hewan, kan harapannya mereka bisa lestari gitu kan. Karena yang yang peduli sama lingkungan itu sekarang Bisa dibilang trennya meningkat, tapi ya trennya kenyataannya meningkat ya gitu. kenyataan di Susah lingkungan ya masih tetap aja masih sulit ya. kayak gitu. Gitu sih. Karena mengubah budaya kayak Ya gitu. benar. Ya simpel kayak buang sampah atau pakai sampah plastik gitu ya. Maksudnya reduce reuse recycle itu kan Iya. masih menjadi hal yang mungkin sulit untuk beberapa orang kayak gitu. Penggunaan sampah plastik atau penggunaan plastik yang masih banyak kayak gitu. Ya, benar. Simpel kita jajan gitu ya. Kalau jajan hal-hal yang ringan-ringan itu pasti pakainya plastik. Mm-mm. Atau apa styrofoam. Iya. Itu kan lebih beresiko Ya lagi. setiap hari tuh pasti kita ini. Betul. Dan ini bagus sih, bagus Mal. Waduh. Ini mengurangi sampah plastik teman-teman. Ya harus terbiasa bawa air minum tuh pakai wadah, Waduh ya kan. sendiri. Dan emang ini ya aku kalau boleh cerita lagi. Jadi tuh aku dibiasakan oleh orang tua aku untuk bawa botol minum sendiri. Selain lebih sehat, ya kita bisa meminimalisir pengeluaran kayak gitu. Karena kan botol minum misalkan di botol ya merek tertentu gitu 3.000 sekali beli 3.000. Kalau kita bawa dari rumah mungkin akan lebih murah Iya benar. kayak gitu, dan lebih sehat juga karena terjamin siap dari mananya kayak gitu-gitunya loh. Makanya kebiasaan ini sampai sekarang masih kulakukan Masih di bawah ya, masih diterapkan. gitu. Ya memang sih balik lagi culture, harus memang membiasakan sama diri teman-teman dulu kayak gitu. Iya sih Mal, dan culture ya, dan ini sih mindset. Mindset. Susah untuk mengubah mindset kebanyakan kita lah ya, untuk peduli dengan lingkungan. Sebenarnya peduli banyak, tapi ya itu. Tapi yang berubah masih dikit gitu. Iya. Benar. Jadi ya ini secara nggak langsung mungkin edukasi juga ya buat teman-teman biar meningkatkan kepedulian lah terhadap lingkungan. At least nggak masuk ke hutanan nggak apa-apa, atau nggak suka ke hutanan juga nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman melakukan hal-hal yang memang positif nih bagi alam. Benar, bagus. Simple, pakai barang-barang yang bisa digunakan berkali-kali. Hmm. Botol-botol atau mungkin tempat makan kayak gitu ya. Iya, ini. Asik nih obrolannya. Waduh. Kan aku juga dapat banyak hal gitu kan, banyak pelajaran terkait konservasi gitu, dan kedepannya menurut aku konservasi itu peluangnya bagus banget ya nggak sih? Bagus banget kan? Kalau dibilang peluangnya bagus banget,
Ya insya Allah semoga kayak gitu. Cuma memang kita kan nggak bisa memprediksi ke depannya Iya. gimana ya. Tapi memang kalau trennya konflik manusia dengan alam masih banyak, manusia dengan hutan masih banyak, menurutku sektor-sektor kehutanan lah yang memang harus menjadi garda terdepan nih Iya, dari benar. lingkungan kita, khususnya lingkungan di Indonesia kayak gitu. Oke, lanjut nih teman-teman, aku mau ngobrol terkait praktikum gitu. Karena kan kita agro nih, Betul. agro. Jadi agro tuh terkenal dengan praktikumnya yang Banyak banyak. banget asli. Ya, bener ya, banyak. Kaget nggak sih Mal? Pas Parah sih. pertama-tama? Apalagi waktu zamanan kita maba tuh ada biologi umumnya. Waduh, pusing sih itu. Bener. Tapi setelah di angkatan kita di 2018 ya, udah nggak ada lagi kan. Udah nggak ada lagi. Iya. Dia lebih santuy lagi. Apa sih kesulitan gitu yang kamu rasain pas praktikum? Kesulitan pertama kalau dari maba mungkin ya kita runtut. Nah itu pas maba tuh pasti kesulitannya karena harus menyesuaikan diri juga nih sama wilayah baru, sama keluarga baru, sama ya pokoknya semuanya serba baru gitu ya. Karena kan kita Benar-benar. perantau juga. Iya, Kamu iya. dari mungkin dari Lombok dan aku dari Bogor kayak gitu. Nah ketika menyesuaikan ini terlebih udah banyak praktikum nih. Jadi kayak penyesuaian kita tuh double gitu loh. Terlebih praktikumnya mungkin kalau di SMA kan gak ada praktikum ya. Paling mentok cuma kayak tugas-tugas doang kayak gitu. Dan deadline-nya agak-agak lama. Kalau sekarang di fakultas atau di univ kadang ada yang mepet, ada yang cepet, ada yang lama juga. Iya. Kayak gitu. Terus setelah melewati semester 1 yang agak-agak pusing, kita lanjut di ini forest camp ya nggak sih, 5 Iya, hari. kita itu pertama kali kita ke hutan ya Mal ya, dan itu nginep kan ya? Tuh, di hutan Wanagama, tepatnya di Gunung Kidul. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi aku kayaknya belum pernah cerita sih kalau di Kehutan UGM itu, jadi kita ada hutan pendidikannya, hutan pendidikan Wanagama yang letaknya itu di Gunung Kidul. Biasanya kalau kita praktikum tuh biasanya ke sana teman-teman. Tapi kadang keluar juga ya, Kadang kayak keluar ke Jatim juga pernah. Itu pas kita KL, ya sih, Yap. kuliah lapangan. Jadi Itu setelah forest camp. praktikumnya tuh memang banyak banget sih teman-teman, dan di sini kami nggak bermaksud untuk nakut-nakutin ya Mal ya, nggak kayak gitu. Cuma mengasih gambaran aja gitu, dan sebenarnya asik-asik aja sih, tergantung gimana cara kita menanggapinya, terus cara kita menyesuaikan diri sama praktikum kita gitu. Dan kalau menurutku pribadi praktikum kehutanan tuh sebenarnya asik karena kita kebanyakan di luar kan, jadi kita ngelihat langsung nih objeknya, oh kita kayak langsung ngeh gitu loh. Jadi apa yang kita pelajari langsung bisa kita pahami, meresap gitu. Karena Belajarnya di objeknya langsung lapangan. ada. Dan itu malah jadi kayak jalan-jalan loh teman-teman. Bener. Ya kan? Jadi Iya. makanya Iya. fakultas kita kadang disebut sebagai fakultas jalan-jalan. Karena memang ya seseru itu kita setiap ngambil data ke lapangan. Emang sih kalau untuk teman-teman yang biasa di rumah aja atau mungkin karena sekarang lagi Covid juga ya, jadi otomatis lebih banyak di rumah. Tapi menurutku ini satu hal yang memang apa ya, menyenangkan lah karena Iya, kita bisa bener. jalan-jalan, Iya. menemukan hal yang baru. Iya, benar. Nah, mungkin kayak kebanyakan ngiranya kehutanan nih, pasti ke hutan yang oke, gunung. Ya nggak, gunung doang. Tapi enggak loh teman-teman, kita juga ke pantai. Ya kan? Mulai dari pucuk gunung sampai dekat laut tuh Iya. semua kita jalani. 0 mdpl ya kan? Dari tertinggi sampai terendah, hutan-hutannya kita jalan-jalan. Ya, karena kalau di pantai itu kan juga kita ada mangrove ya. Yap. Ada mangrove, terus ada cemara juga, ya kan. Jadi banyak banget sih teman-teman yang kita pelajari, nggak cuma di gunung doang ya. Betul banget. nggak bakal membosankan sih kehutanan itu menurutku. Benar-benar. Jadi ya memang capek, tapi Iya, terbayar lah ya capeknya dengan view yang keren banget kalau menurutku. Iya gitu. Nah, kita kalau selesai ngambil data tuh kan pasti ada sesi fotonya ya kan? Pastilah. Pasti untuk mengabadikan momen dan supaya kita nggak terlalu stres lah gitu. Betul. Salah satunya ya itu lewat. Sebenarnya stres atau enggaknya tergantung balik lagi ke teman-teman sih. Cuma Iya, itu benar. kan cara untuk refreshingnya secara nggak langsung kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi nih pas awal-awal tuh aku suka banget sama KL. Nah, Karena itu. jalan-jalannya jauh. Iya, jauh. Sebenarnya kita capek sih di perjalanan karena kita kan pakai bis berapa jam, kebanyakan waktu itu habisnya di bis kan. Yap. Dan itu di perjalanan. Lawu posisinya. Kaki Gunung Lawu. Telaga Iya. Sarangan. Iya benar. Kalau di Dingin banget. angkatan kami kan satu angkatan nih, angkatan 17. Terus kami itu praktikumnya ke Jawa Timur. Gunung Lawu di Telaga Sarangan. Betul. Itu view-nya bagus,
Gunung Lawunya juga aku suka sih, dia bener-bener hijau, padat, tapi ya gitu Masih ada asik sih. wisatanya. Mm. Dan itu paling keren sih. Tapi pas kita datang tuh dingin banget. Bener. Sedingin Oh, itu sih. Kaki dingin. sampai napak lantai pun kayaknya lebih baik kan napak lantai deh. Dan kita kan ada acara malam juga kan. Nah, acara malam tuh kita ngelewatin Telaga Sarangan tuh, teman-teman. Dan aku jujur ya, itu banyak banget aku pakai baju berapa lapis, terus jaket, terus kaos kakinya semuanya aku pakai karena memang dingin banget. Dingin banget. Sampai nggak berani mandi loh. Ya kan? Iya betul. Temenku ada yang maksain mandi dan akhirnya dia menggigil. Menggigil. Tapi aku suka sih. Karena pas di sana tuh aku bisa ngeliat kayak warga di sana bener-bener khas warga pegunungan gitu loh. Iya, pakai kupluk-kupluk gitu ya. Iya benar. Pagi-pagi itu ada juga yang pakai kuda-kuda nggak sih bapaknya? Oh, iya. Terus jaket tebal gitu, bener-bener ngerasa di pegunungan yang dingin. Emang di pegunungan kan. Pegunungan ya emang iya. Tapi karena kita jarang aja, jadi kita nggak tahu. Jadi kayak keren gitu loh, Iya. lihat kayak gitu. Iya. Walaupun emang capek, ya capek fisik aja. Tapi Iya. karena pikiran kita, ya kita lagi vacation, lagi jalan-jalan. Karena warganya tuh beda banget gitu loh teman-teman. Bener-bener kayak mereka ya karena daerahnya dingin kan, jadi pakai kayak sepatu boot ya guys. Sepatu boot, terus jaketnya tebal-tebal banget. Ya ala-ala luar lah gitu. Iya. Kayak lagi musim salju mungkin ya, keren. Iya benar. Cuma bedanya nggak ada saljunya aja. Iya, dan view-nya di sana tuh bagus View-nya banget. keren banget sih. Ya, Asli. hotelnya juga, ya kan penginapannya tuh. Ya, bagus. Tapi memang sayangnya kita cuma sebentar doang ya, cuma sehari atau 2 hari di sana. Iya, saat di sana. Jadi sampai malam balik tuh besok atau lusanya gitu. Jadi memang sangat singkat sih. Jadi ya belajar ini kali ya, belajar jalan-jalan sebentar. Iya, benar-benar. Itu kita nggak banyak waktu untuk nikmatin di sana sih, Iya. ya kan. Tapi cukup asik kok. Nah, ngomong tentang praktikum nih, itu kan tadi yang kita ceritain tuh praktikum umumnya ya. Tuh, Ya, general. yang generalnya pas kita masih general forestry, masih semester 1, 2, 3, 4 ya. Kisaran sih. Dan nanti kan itu kita bakal masuk departemen. Nah, di departemen ada juga praktikum-praktikum yang khusus untuk departemen ya kan. Betul. Kalau KSDH kemarin apa nih Mal? KSDA itu namanya riset. Hmm. Jadi sebenarnya nama panjangnya itu Riset dan Manajemen Satwalia atau Riset RMSL kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini katanya sih praktikum yang paling ditakutin, tapi kalau menurutku ini praktikum yang paling seru sih, karena kita bakalan bener-bener nyari satwa liar di 3 jenis yang berbeda, mulai dari burung, mamalia, sama terakhir itu herpet. Atau kalau teman-teman belum familiar sama herpet mungkin bisa bayangin kadal-kadalan atau mungkin ular dan kawan-kawannya sejenis itu. Buaya juga termasuk herpet kayak gitu. Bener. Terus ini yang menarik sebenarnya karena kita bakalan mencari ketiga jenis hewan itu di hutan Wanagama yang memang menjadi hutannya Fakultas Kehutanan UGM, sehingga kita kayak bener-bener belusuk-belusuk gitu loh. Kita mencari-cari ketiga hewan itu dengan metode dan memang kerangka pikir yang sesuai dengan peneliti kayak gitu. Jadi kalau di situ bener-bener dibikin sebagai peneliti kayak gitu teman-teman. Memang sih berat untuk menyesuaikan diri, tapi ketika kita di lapangannya untuk mencari, dan terlebih ya kalau pencarian satwa tuh yang paling seru adalah ketika ketemu teman-teman. Itu suatu hal yang memang bener-bener the best sih. Ngerasa kayak wah ketemu nih, karena memang susah kan. Karena susah. Benar-benar. Jadi sekalinya ketemu tuh suatu hal yang excited banget. Ya. Sama halnya seperti kemarin PUPHL mungkin ya, karena kita udah jalanin PUPHL juga, atau mungkin teman-teman kehutanan lebih sering nyebutnya sebagai getas. Nah, kebetulan kita lagi pandemi, kita kan PUPHL-nya di mana, di Gunung Kidul ya? Iya, di Gunung Kidul juga. Nah, di Gunung Kidul itu ternyata menjadi salah satu tempat pelepas liaran rusa Timor yang memang di Wanagama. Iya. Karena wilayahnya yang berdekatan, sedangkan home range dari si satwa rusanya itu yang jauh. Akhirnya aku ketemu tuh si rusa itu di tempat aku PUPHL. Seriusan. Itu nggak nemu loh. Bener-bener kayak baby rusa gitu, jadi kayak kancil sih bisa dibilang. Masih baby. Masih kecil, dan itu pengalaman pertama sih nemu rusa di tempat liar. Ya walaupun gak liar-liar banget ya, masih di daerah Jawa karena, tapi itu emang
se-excited itu sih. Dan alhamdulillahnya terabadikan sama temenku lewat video. Udah. Iya, di Wow, handphone mau Eva. tuh aku nonton. Boleh, nanti aku kirim. Nanti mungkin bisa dikirimin juga nih biar teman-teman pada lihat. Oh, boleh. Dan berarti kemarin pas riset itu kamu nggak nemu ya? Pas riset sama sekali gak nemu. Malah nemunya di PUPHL. PUPHL atau Getas. Itu kayak praktikum umum sih, praktikum untuk yang semester akhir ya kan. Nah, kalau aku sih kemarin tuh cuman nemu apa ya, burung, terus ular juga. Kayak ini dia lewat aja gitu loh, lewat di depanku, kayak teman-temanku udah jalan nih, aku yang terakhir gitu. Terus dengan slownya dia melewati aku. Untung mataku tuh masih peka, kan nggak keinjak alhamdulillah ya kan. Tapi di ini ketahuan ya jenis apa? Ular ini sih ular seresah. Oh, si aman. Ya aman, nggak ini kan nggak berbisa. Nggak berbisa. Untungnya ya, alhamdulillah untungnya. Kalau berbisa mah aku udah wow, bingung mau ngapain. Tapi untungnya kita juga udah diajarin kan ya gimana caranya kalau ada ular nih, terus jangan panik, intinya jangan panik. Terus kita diajarin untuk apa ya, untuk menghindarinya kayak gimana ya kan. Nangkep juga. Iya, untuk nangkep juga pernah diajarin gitu loh teman-teman. Itu waktu di ini nggak sih, waktu di Forest Camp ya? Iya, itu waktu di Forest Camp Si kita. awal banget mah. Iya, diajarin untuk gimana caranya survive di hutan. Jadi pokoknya intinya seru banget deh. Udah masuk tuh bener-bener mulai dari hal yang paling gampang sampai hal yang paling susah tuh nanti kita bakal pelajarin. Iya. Tapi jangan takut sama hal-hal yang sulit sih kalau menurutku ya. Karena kalau kita mikir yang sulitnya terus ya bakal ada habisnya. Iya. Dan anggap aja sebagai suatu tantangan buat ya men-challenge diri teman-teman lah kayak gitu. Jadi keluar dari zona nyaman. Iya, benar-benar aku juga dulu sebenarnya anak rumahan banget kan, anak rumahan jarang keluar gitu. Terus pas di kehutanan yang emang banyak keluarnya, aku jadi kayak wah gitu, seneng. Nah malah kalau pulang ke rumah nih, aku pulang ke Lombok tuh malah kayak bosan untuk di rumah terus ya. Untuk enggak, biasanya kayak bosan apa ya sih, jalan-jalan keluar gitu. Karena di sini kita udah sering jalan-jalan. Jadi pengen istirahat gitu ya di rumah. Iya. Menikmati suasana rumah. Nah, kayak udah biasa gitu nggak sih, kita pergi keluar ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat wisata, karena emang di sini pas kita praktikum udah sering. Betul banget. Sering itu. Nah, tadi kita ngomong tentang hewan kan, jadi mau lanjut ngobrol lagi nih. Di kehutanan itu ada namanya KP3, ya kan? Mal jelasin KP3 itu apa? Oke, KP3 ini sebenarnya kayak satu organisasi, bukan organisasi, kelompok studi. Karena namanya aja KP3, kelompok peneliti, pengamat, dan pemerhati dari berbagai jenis apa ya, subsistem lah ya bisa dibilang. Itu mulai dari ada KP3 burung, KP3 ekowisata, KP3 wetland, KP3 herpet, dan terakhir ini KP3 ekowisata udah belum? Belum ya, ekowisata. Kayak gitu. Nah, jadi kelima KP3 itu punya tujuannya masing-masing. Yang akhirnya adalah untuk meneliti dan memang bagaimana caranya tahu bahwa suatu ekosistem tersebut atau suatu wilayah tersebut punya kondisi yang paling baik atau kondisi terbaiknya kayak gitu. Nah, semisal kayak aku join di KP3 burung. Ini kegiatannya tuh mulai dari ngamatin burung, terus menghitung jumlahnya dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah kita di sana belajar lagi nih. Yang sebelumnya mungkin burung ini tahunya cuma ada di kandang gitu ya. Tapi ternyata sekarang tahu bahwa burung tuh lebih bagus atau mungkin lebih baik kondisinya ketika di alam. Karena sesimpel membantu penyerbukan, sesimpel dia bisa lebih tenang atau lebih senang juga di alam gitu. Karena bisa terbang bebas. Dan ternyata jenis burung tuh sebanyak itu teman-teman. Banyak banget ternyata. Jadi yang burung-burung besar sampai burung-burung kecil yang memang makannya nektar itu wah ada semua sih. Jadi memang satu hal yang baru dan memang menarik banget. Kalau mungkin yang KP3 lainnya aku nggak bisa terlalu detail ngejelasin karena nggak join juga kayak gitu. Tapi memang kalau udah teman-teman masuk ke hutanan dan masuk ke SDH bisa nih buat join atau mungkin kepoin lebih lanjut lah ya perihal KP3 itu. Gitu. Seru banget sih pastinya dan nambah ilmu dan bener. Teman juga karena ternyata ini aja ya tapi nggak apa ini ternyata ketika ada masuk ke KP3 burung itu sebanyak itu ternyata pengamat burung di Indonesia, bukan cuma dari UGM doang tapi ternyata dari univ-univ lain, bahkan orang-orang yang bukan mungkin backgroundnya bukan kehutanan atau bukan universitas itu juga banyak juga yang terlibat
dan memang menambah relasi banget sih. Nah gitu, itu yang paling penting sih, Penting relasi. banget. Nah jadi selain kita akademik belajar di kampus, kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar ya Mal ya, Betul. yang berhubungan juga sama studi kita gitu. Nah gini, aku mau nanya nih, bukan nanya sih, sebenarnya pengen ini aja, minta apa ya, sesuatu yang mungkin kamu mau sampaikan gitu ke teman-teman, terutama nih buat adik-adik maba yang mereka udah masuk kehutanan tapi belum ngerasain euforianya jadi anak kehutanan itu seperti apa sih, karena belum ke kampus kan. Terus ada nggak yang mau kamu sampaikan gitu, tapi nggak cuman mereka, yang teman-teman yang mungkin minat ke kehutanan juga, kamu mau bilang apa gitu ke mereka? Oke, mungkin buat teman-teman 2020 gitu ya. Ini buat teman-teman 2020, ya harap bersabar lah ya, karena belum bisa ke kampus, belum bisa merasakan apa ya, euforia kampusnya mungkin ya. Walaupun mungkin udah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tapi harapannya nggak menurunkan semangat teman-teman ya, walaupun emang satu semester dari rumah masing-masing. Karena masih banyak banget nih keseruan-keseruan lainnya kalau udah masuk. Mulai dari setingkat lembaga-lembaganya, yang lembaga organisasinya gitu ya. Banyak ya. Mulai dari LEM, DPM, ada HMM juga, himpunan mahasiswa minat. Nah, jadi sekedar informasi aja buat teman-teman. Nanti kalau udah masuk ke kehutanan ya, di semester 4 tuh kan bakal masuk himpunan Departemen. bakal masuk minat departemen itu. Nah, nanti dari masing-masing minat ini punya himpunan mahasiswanya juga. Jadi teman-teman nggak bakalan susah buat nyari ruang untuk berdinamika atau berproses gitu loh di fakultas. Jadi kayak ada HMM-nya, ada silvicultur ya. Silvicultur tuh himaba, kalau KSD itu forestation, terus dari THH Forestek, dan terakhir dari MH ada KMMH gitu. Jadi emang apa ya, harus bersabar dulu lah ya, menahan semangatnya yang menggebu-gebu di semester ini kayak gitu. Nah, terutama buat kalian nih yang di luar Jawa gitu, mungkin bisa puas-puasin dulu sama keluarga. Betul. Terus besok kesini juga ya jangan sedih ya, karena di sini kita juga tadi ada himpunan mahasiswa, kita juga ada keluarga di sini teman-teman. Jadi nggak usah sedih-sedih gitu. Kalian pasti bakal seneng deh di kehutanan ya. Betul. Dan ini sih yang kita juga nggak ada penyambutan gitu kan tahun ini. Iya, gitu. itu sih yang paling sedih. Iya benar, nggak ada itu tuh bener-bener kayak sepi banget ya kan. Dan kalau aku sendiri nih harapannya besok kalau ini pandeminya udah berakhir, terus kalian nih teman-teman bisa datang ke kehutanan, ya kita bisa ngadain suatu event gitu untuk menyambut mereka. Pasti dong. Itu udah dikonsepin juga sih sama teman-teman 2019 dan kakak tingkat lainnya. Jadi untuk teman-teman yang memang masih di luar Jawa, nggak apa-apa, nikmatin dulu waktu sama keluarganya. Nanti pada saat kesini, kita insya Allah bakal menyambut teman-teman dengan senang hati kayak gitu. Nah gitu. Ya aku belum kasih tahu sih. Jadi teman-teman, sebenarnya Akmal ini juga ketua dari LEM. Gitu, makanya dia tahu nih apa yang bakal diadain di kehutanan ke depannya gitu. Nah, buat kalian yang mungkin masih penasaran, oke. Jadi salah kan? Yang masih penasaran nih terkait kehutanan, terkait KSDH atau mungkin organisasi-organisasi di FKT gitu, bisa kontak kamu ya, nggak apa-apa ya. Di IG-nya Akmal. Nanti kita taruh di mana, Mal? Di bawah aja sih. Oke. Benar. Nah, mungkin cukup itu aja ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat juga ya. Pasti dong. Gitu. Terus ada nggak yang mau kamu bilang untuk closing statement mungkin? Oke, closing statement dari aku singkat aja, mungkin teman-teman yang mau masuk ke fakultas apa masih bingung gitu ya, karena kan ini kan harapannya bukan cuma teman-teman 20 doang yang nonton ya. Nah itu misalkan masih teman-teman yang masih mencari mau masuk fakultas apa, coba deh kalian pahami dulu kehutanan. Karena kalau memang teman-teman agak khawatir, nanti aku bakal kehutan terus, nggak juga kok. Nanti bakal belajar banyak hal, mulai dari hal yang paling general sampai hal yang paling spesifik bakal dipelajari di sana. Jadi menurutku bakalan membuka pikiran banget sih buat teman-teman kayak gitu. Jadi ya pelajari dulu lah intinya dan nikmatin prosesnya kayak gitu. Iya, itu cari tahu tentang kehutanan gitu. Nah, cari tahunya juga bisa dengan ini ya, nonton video-video aku ya kan, Mal. Betul banget. Itu salah satu jalannya sih yang paling gampang. Gitu. Karena kan milenial lebih seneng nonton gitu ya. Ya, gitu. Sekarang kan banyak konten-konten. Nah, salah satunya ya konten aku ya, teman-teman. Jangan lupa nonton semuanya, oke? Nah,
jangan lupa untuk like video aku, share dan komen juga ya teman-teman. Kalian mungkin mau minta request apa gitu untuk aku bikin kontennya, itu komen aja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelku. Betul. Di mana channelnya? Tuh, kalau mau subscribe ya klik yang merah ya teman-teman. Terus udah itu aja kali ya. Ya, oke, makasih semuanya. See you in the next video. Bye bye. Bye.